Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tiada terhitung jumlahnya. Di antara nikmat terbesar yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islamlah kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan bagi umat manusia, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama merenungi satu tema. Satu tema yang penting dalam kehidupan beragama, yaitu jika sholatnya baik, maka perilakunya pun akan baik. Sholat adalah tiang agama. Ia adalah amal ibadah yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal perbuatan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Namun, jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabrani dan lainnya, dinyatakan hasan oleh sebagian ulama. Ini menunjukkan bahwa kualitas sholat sangat menentukan kualitas hidup kita, termasuk perilaku dan akhlak kita sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat memiliki fungsi sosial dan spiritual yang sangat kuat. Ia bukan hanya sekedar rutinitas ibadah, tapi merupakan sarana pembinaan akhlak dan karakter. Orang yang menjaga sholatnya seharusnya memiliki perilaku yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak sholat. Namun, mari kita renungkan, mengapa masih banyak orang yang rajin sholat tapi lisannya kasar, masih suka mencaci maki, menipu dalam berdagang, berbuat curang dalam pekerjaan, bahkan masih melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah? Jawabannya adalah bisa jadi sholatnya belum dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh, belum khusyuk, belum memahami makna bacaan, belum ada rasa tunduk dan takut kepada Allah dalam hatinya saat sholat. Sholat yang hanya sebatas gerakan fisik tanpa disertai kehadiran hati tidak akan memberikan pengaruh apa-apa dalam kehidupan sehari-hari. Sholat yang benar akan melahirkan pribadi yang baik. Ia akan jujur, karena dalam setiap rakaat ia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka ia tidak akan berani menyembah selain Allah.
termasuk menyembah harta, jabatan, atau kekuasaan. Ia akan sabar dan tenang karena sholatnya mengajarkan untuk tunduk dan berserah diri kepada Allah. Ia akan menjaga lisannya karena ia tahu bahwa setiap harinya ia berdiri di hadapan Rob yang Maha Mendengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidaklah ia mendapat apa-apa dari sholatnya selain semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sekalian, coba kita lihat orang-orang yang sholatnya benar. Mereka akan terlihat lebih tenang, lebih santun, lebih jujur, dan lebih sabar. Kenapa? Karena sholat adalah momen seseorang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari 5 kali ia memohon ampunan, petunjuk, dan kekuatan dari Allah. Orang yang dekat dengan Allah pasti akan dijauhkan dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki kualitas sholat kita. Tepat waktu, jangan ditunda-tunda, karena sholat tepat waktu adalah bentuk ketaatan yang paling awal. Khusyuk, hadirkan hati dalam sholat. Bayangkan bahwa kita sedang berdiri langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami bacaan sholat agar makna dari doa-doa yang kita ucapkan bisa kita resapi dan hayati. Laksanakan dengan tata cara yang benar sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk penutupnya, sholat yang baik bukan hanya merubah cara kita beribadah, tapi juga mengubah cara kita bersikap dan berperilaku. Maka, jika kita ingin hidup kita lebih tenang, akhlak kita lebih baik, dan hubungan kita dengan sesama lebih harmonis, mulailah dari memperbaiki sholat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang menjaga sholat dengan baik, sehingga akhlak dan perilaku kita pun menjadi baik. Dan semoga dengan sholat kita bisa menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah, lebih jujur, lebih sabar, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.